Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat. Salah satu nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya sempat kita sampaikan ada satu ancaman baru terhadap penyakit ya, di dunia yang dilontarkan dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, di mana ada satu fenomena yang dipandang perlu mulai diungkapkan, tentu untuk mengantisipasi ke depannya supaya kita tidak mengalami hal ini secara berlebihan atau juga berkembang gitu ya. Yaitu fenomena tentang kesepian. Jadi kesepian ini sudah menjadi masalah sosial yang kronis. Ada satu penelitian ya, seperlima populasi di Inggris itu sudah mengalami kesepian, dan banyak kalangan ahli kesehatan masyarakat ya, melihat kesepian ini sebagai satu masalah seperti halnya dengan obesitas dan juga masalah perilaku merokok. Nah, kemudian bagaimana solusi, terutama kita dari saudara-saudara kita Islam, saudara-saudara kita Muslim dan Muslimah, untuk mengatasi fenomena kesepian ini. Farah Ahmad ya, dalam tulisannya di salah satu media merangkum setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari umat Islam untuk bisa mengatasi kesepian ini supaya tidak berkembang menjadi sebuah penyakit. Yang pertama yang disarankan adalah saja kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah disebut sebagai Asy-Syafi'i, yang maha penyembuh. Jadi Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah lah yang akan memberikan obatnya. Salah satu hadis Sahih Bukhari meriwayatkan tidak ada penyakit yang diturunkan Allah kecuali Allah menurunkan obatnya. Jadi di fenomena bulan Ramadan ini, mudah-mudahan salah satu tujuan dari puasa Ramadan tentu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita, dan saja adalah bagaimana kita meningkatkan komunikasi kita, interaksi kita, hubungan kita yang bukan hanya hablu minan nas, tetapi juga hablu minallah. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini juga menjadikan kita terhubung dengan Sang Pencipta, sehingga rasa kesepian itu bisa segera kita usir, karena sesungguhnya kita selalu teman. Tidak pernah kita itu sendiri, karena ketika kita terhubung dengan yang maha tinggi, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menemani kita. Apapun rasa kesepian itu menghadang, dengan kedekatan kita terhadap Sang Maha Kuasa, tentu kesepian bisa kita atasi dengan baik. Kemudian yang kedua,
yang disarankan kita sebagai umat muslim untuk terhindar dari kesepian adalah kita tetap menjaga silaturahim terhadap keluarga kita. Silaturahim ini akan menjadikan kita juga terhindar dari kesepian. Jadi di samping hablum minallah tentu harus ada implementasi terhadap hablum minannas. Salah satu Sahih Bukhari menjelaskan tentang perang silaturahim ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mempersatukan, menjaga tali silaturahim. Dan momen puasa biasanya akan dilanjutkan dengan momen lebaran. Mari kita tingkatkan silaturahim kita kepada keluarga-keluarga dekat kita. Mungkin selama ini kita tidak pernah bertemu gitu ya. Jadi tradisi mudik ya, tentu ya kita timbang-timbang tentang segala persoalan ekonomi, tentang kemungkinan kita untuk bisa berkumpul, karena sesungguhnya juga tidak ada ajaran dalam Islam ya ketika lebaran kita harus bertemu semua, tetapi yang paling penting adalah tali silaturahim itu terus bisa kita jaga. Jadi kalau ada tradisi lebaran ya baik-baik saja, tetapi sebenarnya juga tali silaturahim ini kan bisa kita kembangkan di waktu yang lain dan itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Kemudian yang ketiga, kunci ketiga untuk kita tidak mengalami kesepian adalah terus berpartisipasi di dalam silaturahim yang lebih luas, yaitu silaturahim Islam. Kita rajin berjamaah di masjid, kita ikuti kajian-kajian Islam, kita ikuti berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial. Itu adalah bagian dari silaturahim yang lebih luas, bahkan juga tidak hanya sesama muslim, tapi juga sama tetangga kita yang mungkin bukan muslim pun terus kita jaga itu, dan itu akan mengurangi kita terhindar dari rasa kesepian. Jadi keluarlah dari rumah, apalagi untuk hal-hal yang sudah jelas syariatnya seperti sholat berjamaah di masjid, terutama untuk laki-laki. Kemudian yang keempat, saran keempat dari Fajar Ahmad adalah kita kembangkan keterampilan-keterampilan baru kita. Jadi, tidak ada salahnya ya, termasuk apa yang sedang saya lakukan ini adalah membuat konten YouTube. Meskipun bagaimanapun gitu ya, ini bagian dari mengembangkan keterampilan-keterampilan baru kita. Dan banyak saya kira keterampilan-keterampilan baru kita yang bisa kita kembangkan sehingga kita tidak merasa kesepian. Karena selalu ada kegiatan, selalu ada aktivitas positif yang bisa kita lakukan. Itu dalam kaitannya juga mencari rezeki Allah, juga dalam kaitannya untuk menyebarkan syiar Islam, kaitannya menyebarkan ilmu pengetahuan apa yang kita miliki, mudah-mudahan orang lain juga memiliki sehingga bisa hidup lebih baik. Bagi saya yang orang kesehatan, terus berkampanye tentang bagaimana kita bisa hidup lebih sehat dalam bingkai Islam. Dan yang kelima, yang terakhir, saran dari para Ahmad untuk kita terhindar dari kesepian adalah mempelajari ilmu keislaman. Jadi tadi ada silaturahim ke masjid, sholat berjamaah dan sebagainya, tetapi juga terus kita dalami ilmu keislaman ini juga untuk mencegah kesepian kita. Jadi kalau di belakang layar ini banyak buku-buku yang berbau Islam ya, menuju Islam kafah, macam-macam ya, Fathul Bahri ya,
Jadi itu adalah bagian dari mari kita terus meningkatkan pengetahuan kita, ilmu kita terhadap keislaman, ya, tidak berhenti pada belajar dari TK sampai kita perguruan tinggi, ya, tetapi terus kita lakukan kajian-kajian itu dengan membaca bacaan-bacaan yang positif tentu saja. Dengan demikian akan menambah wawasan kita dan rasa kesepian kita juga menjadi berkurang dengan kita banyak membaca riwayat-riwayat sejarah-sejarah Islam dan sebagainya. Demikian ya 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa kesepian kita. Yang paling utama adalah kita terus dekatkan diri kita kepada Allah, karena dialah yang sesungguhnya bisa tempat mengadu yang paling hakiki. Kemudian kembangkan silaturahim, jaga silaturahim dengan saudara-saudara kita, kemudian jaga silaturahim dengan tetangga-tetangga kita, jamaah-jamaah kita, kemudian kembangkan keterampilan-keterampilan baru, pengetahuan-pengetahuan baru, dan terus belajar Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.